Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nikmatul Islam, alhamdulillah nikmatul iman, alhamdulillah nikmatul ihsan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Mustasar PCNU Kabupaten Gianyar, yang kami kadimi para bini sepuh, para sepuh, para ahli ulama, para wali suriah, wabil khusus Bapak Kiai Hasyim Asy'ari, Ketua Tanfidiyah Bapak Sutisna Suwanti, dan Ketua PCNU Bali Bapak Haji Ma'arif. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kami. Kemudian Ketua Lingkungan, para ketua lembaga dan Ketua Banom, jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Sebenarnya saya ini bukan Ketua Lazisnu. Kebetulan Ketua Lazisnya lagi berhalangan hadir. Posisi saya sebagai Sekretaris Lazisnu PWNU Bali, merangkap menjadi Direktur NUKER Lazisnu Bali. Jadi ada dua ruang, sehingga kenapa Lazisnu ini menjadi besar, karena profesional kerja yang kita terapkan sesuai dengan SOP dari PBNU. Kami membawa Wakil Ketua Lazisnu PWNU Bali. Di sebelah kami ada Bapak Haji Rahmat, Doa Rahmat, ini Wakil Ketua. Kemudian Wakil Ketua 1 yang membidangi zakat. Kemudian Wakil Ketua yang membidangi infak, kami membawa Bapak Abdul Ma'ad. Kebetulan yang lainnya belum bisa hadir karena malam acaranya. Kalau pagi insya Allah bisa hadir semua. Saya menyampaikan sesuai tadi sudah disampaikan banyak dari para tokoh-tokoh atau pimpinan, baik itu dari Kasih Kemenak terkait dengan secara yuridis dan hukum. SK itu yang terbaru, mohon izin Bapak, itu tahun 88, nomor 88 tahun 2022 yang terbaru. Kemudian Lazisnu sendiri khususnya di Bali, di bawah PWNU Bali, itu sudah dari Kemenak Provinsi Bali sudah menurunkan SK yang diberikan kepada Lazisnu nomor 449 tahun 2023. Jadi secara keseluruhan baik tingkat provinsi sampai ranting itu insya Allah sudah resmi. Jadi nanti yang tadi disampaikan bentuk infak kaleng harus munculkan SK, itu SK yang diterbitkan oleh Kemenak Provinsi Bali tahun nomor 449 tahun 2023. Karena dengan izin operasionalnya dari PWNU itu sudah berfungsi sampai ke bawah. Jadi kekuatan kita sebenarnya besar. Jadi fungsi Lazisnu PWNU ini adalah perpanjangan tangan dari PBNU. Yang punya kerja, mohon maaf, yang punya wilayah kekuasaan sepenuhnya itu adalah PCNU. Seluruh tingkat PCNU seluruh Indonesia itu punya wilayah kekuasaan sampai ranting. PWNU tidak punya. Hanya sifatnya PCNU ini ke PWNU hanya koordinasi. Ya. Jadi sasarannya setiap kecamatan sampai desa itu dibentuk namanya JPJIS. Kalau tingkat
kabupaten itu namanya UPZ, Unit Pengelola Zakat. Nah, kalau sudah sampai di kecamatan sampai ranting itu namanya JPJIS, Jaringan Pengumpul, bukan pengelola, tapi tugasnya mengumpul yang akan dilaporkan ke tingkat kabupaten. Itu alur yang dikeluarkan hasil Rakernas tahun 2022 kemarin. Jadi saya menyampaikan kenapa ini profesional besar. Ini masa ruang dari Lazisnu PCNU Gianyar kurang setahun ya Pak. Masa hikmatnya 2000 ya, kurang setahun ya. Kalau membentuk PCNU, kalau membentuk Lazisnu PCNU silahkan tahun 2024-25. Tapi harus dibentuk lagi di sebelahnya namanya NUKER Lazisnu PCNU Gianyar. Kenapa? Di masa hikmat nanti PCNU ini selesai. Begitu muncul yang baru, pasti akan muncul program baru lagi. Tapi kalau dibentuk dengan NUKER itu secara profesional, jadi NUKER Lazisnu itu adalah rebranding dari Lazisnu. Manajemen profesional yang dikelola. Begitu pengurus Lazisnu itu selesai, pengurus NUKER itu akan tetap jalan terus, tidak ada putus. Jadi program jalan. Ya saya mohon maaf, setelah Kompercap itu berhenti, tidak ada kegiatan. Iya kan? Setiap Kompercap itu tidak ada kegiatan sampai terbentuk SKN terbaru. Otomatis semua lembaga mati, keuangan tidak jalan. Tapi kalau dibentuk dengan NUKER itu terlepas dari Lazisnu, dia akan jalan terus program itu. Untuk menjalankan itu, bagaimana caranya? Dengan membentuk pilar program guru santri, program fakir miskin santunan, program UMKM seperti yang saya terbitkan sekarang di PWNU adalah program UMKM. Jadi dengan moto kami mengangkat dari mustahik menjadi muzaki, yang tidak selamanya kita hanya tahunya begini tapi memberi, merubah kaum mustahik ini menjadi muzaki. Yang kita usahakan dengan cara pembentukan atau memberikan program UMKM. Jadi semakin banyak kita memberikan program itu, insya Allah bisa mensejahterakan terutama lembaga Lazis ini sebagai lembaga filantropi yang terbaik, lembaga yang terkemuka, lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Selama ini khususnya di PWNU Bali kita ada 2 ruang untuk lembaga Lazis. Lazis itu hanya membuat program dan rekomendasi kebijakan, yang bekerja semua adalah NUKER. Dan saya sebagai direktur NUKER-nya. Jadi saya mengelola semua. Ketua Lazis itu ada sendiri, tapi saya merangkap menjadi sekretaris. Bisa diambil dari ketua pengurusan dari struktur Lazisnu, supaya ada ikatan komunikasi. Seperti yang terjadi di PB, ketua Lazisnya Habib Hasan Aliasan, kemudian wakil ketuanya Haji Kohari itu merangkap jadi ketua NUKER. Jadi diambil salah satu untuk dari pengurus Lazis itu untuk menjadi ketua NUKER, itu yang akan mengelola. Jadi secara kepengurusan Lazis itu hanya ketua sampai wakil sekretaris. Bendahara tidak ada, karena dari sambutan ketua PBNU, Lazis itu harus menjadi koheren ya, satu pintu. Bendahara itu menjadi merangkap sebagai pengelola tadi jadi NUKER itu. Jadi makanya ada yang tidak diketahui publik terkait dengan struktural. Semua lembaga itu sebenarnya tidak ada bendahara. Bendaharanya cuma satu, hanya di Lazis. Jadi pengelolaan semuanya di Lazis.
yang kita jalankan selama ini di PWNU, kita ada penggalangan, mohon maaf ya, itu tentang pembebasan tanah di sebelah. Sampai ini kita kelola, kita jalan dengan NU Carrefour, kita bagi tugas dan ada divisi-divisinya. Jadi semua berjalan baik sesuai dengan harapan. Jadi tidak semata-mata ya saya suka dengan semangat, jangan sampai semangat itu hilang karena tidak ada istiqomahnya. Saya minta cuma satu, istiqomah, insya Allah. Kita berjuang dari umat untuk umat. Insya Allah ulama akan mendoakan kita, dan kita lah sebagai saksi. Saya bisa mengabdi di NU luar biasa, dan ditambah lagi saya bisa mengabdi kepada Ketua PWNU. Saya aspiri beliau sampai saya bisa memberikan kinerja yang baik. Nah, itu saya butuhkan dari teman-teman nanti. Intinya nanti adalah eksekusi ya. Dari Lazismu bisa koordinasi dengan kami. Saya akan berikan program-program pedoman yang ada dari PBNU ke cabang, supaya apa yang menjadi keinginan para ketua, pira pimpinan itu berjalan dengan sesuai dengan SOP-nya. Itu aja mungkin dari saya. Nanti saya minta SK ini akan saya bawa rekomendasi ke PBNU agar bisa diterbitkan SK dari PBNU. Jadi setiap lembaga Lazismu di kecamatan, di cabang itu ada SK izin operasional dari PBNU. Nanti saya akan ajukan ke PBNU supaya itu keluar suratnya, insya Allah untuk operasional secara internalnya jalan. Dan satu lagi yang paling mudah tadi disampaikan tentang kota infak ya, itu sangat mudah sekali ya sebenarnya. Kota infak itu bisa mempelajari dimulai dari dalam dulu, dari pengurus, kemudian keluarga, kemudian tempat usaha. Tempat usahanya kalau bisa dibedakan tempatnya, kemudian di setiap kota itu diberikan tampilan yang menarik supaya bisa memberikan rasa kepercayaan diri lebih kepada kota itu. Itu yang saya mungkin bisa sampaikan. Intinya saya sebenarnya hanya butuh eksekusi di lapangan. Itu kita butuh real. Kita nggak perlu banyak wacana, tapi real eksekusi itu yang kita butuhkan. Selama ini kita seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya. Ada permakluman, maaf dari Ketua Lazismu Bapak Haji Eko Prianto belum bisa hadir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.